Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa huruf-huruf izhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Maka di sini kita dapat mengambil contoh huruf mim mati bertemu dengan huruf waw, kemudian mim mati bertemu dengan huruf ha, kemudian mim mati bertemu dengan huruf ta, kemudian mim mati bertemu dengan huruf jim, kemudian huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Sebagai contoh, maka kita harus membacanya. Fi amwalihim haqqun. Sekali lagi. Fi amwalihim haqqun. Kemudian am ja'alu. Sekali lagi. Am ja'alu. Lalu ka'amthali. Sekali lagi. Ka'amthali. Lalu la'allakum tattaqun. Sekali lagi. La'allakum tattaqun. Ketika kita membaca mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, maka kita membacanya secara jelas dan terang tanpa didengungkan ataupun disamar-samarkan. Dan perlu untuk kita sadari bahwasannya izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang sangat banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surah Al-Fil juga kita dapat melihat begitu banyak contoh izhar syafawi yang dapat kita petik. Mari kita lihat satu persatu. Pada ayat pertama kita mendapati mim mati bertemu dengan huruf ta, yaitu alam taro. Alam taro. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu di ayat kedua, kita mendapati mim mati bertemu dengan huruf iya. Alam yaj'an. Alam yaj'an. Pada ayat yang sama, di ayat kedua, kita mendapati huruf mim mati bertemu dengan huruf fa. Hum fi. Hum fi. Kemudian pada ayat selanjutnya, di ayat ketiga, kita menemukan mim mati bertemu dengan huruf to. Alaihim tayron. Alaihim tayron. Kemudian selanjutnya pada ayat kelima kita dapat melihat huruf mim mati bertemu dengan huruf kaf. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin. Mari kita membacanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian pada ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di dalam surah Quraisy kita juga mendapati satu hukum bacaan izhar syafawi, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf ro pada ayat kedua. Ila fihim rihlata. Ila fihim rihlata. Mari kita baca. Ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Kemudian pada surah Al-Ma'un kita juga mendapati beberapa hukum tajwid izhar syafawi, yaitu pada ayat kelima, keenam, dan ketujuh. Pada ayat kelima kita mendapati mim mati bertemu dengan huruf ain, yaitu hum an. Hum an. Lalu masih dalam ayat yang sama, mim mati bertemu dengan huruf sin. Sholatihim sahun. Sholatihim sahun. Kemudian pada ayat ke-6 kita menemukan huruf mim mati bertemu dengan huruf iya. Hum yura'un. Hum yura'un. Kemudian pada ayat ke-7 mim mati bertemu dengan huruf nun. Wayam na'una. Wayam na'una. Mari kita baca bersama-sama. Alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Berikut ini adalah contoh-contoh idgham mimi yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, idgham mimi adalah apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah, kasroh maupun berharokat dhammah. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna merah itu adalah idgham mimi. Jadi, mari kita coba membacanya. Mitlahum ma'ahum. Sekali lagi. Mitlahum ma'ahum. Kemudian ajrahum marwataini. Sekali lagi. Ajrahum marwataini. Kemudian fi qulubihim maradun. Sekali lagi. Fi qulubihim maradun. Nah, perhatikan, ketika mim mati bertemu dengan huruf mim ini, kita membacanya dengan cara didengungkan dan kita tutup bibir serapat-rapat mungkin. Contoh selanjutnya, wa in kuntum marda. Sekali lagi, wa in kuntum marda. Contoh idgham mimi selanjutnya kita dapati di dalam surah Quraisy, di dalam surah-surah pendek. Mari kita lihat pada ayat berapakah idgham mimi yang ada di dalam surah Quraisy. Hukum tajwid idgham mimi di dalam surah Quraisy kita dapati pada ayat keempat. Ada dua hukum bacaan idgham mimi pada ayat tersebut. Kita lihat at'amahum min, at'amahum min. Yang kedua, wa amanahum min, wa amanahum min. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Coba kita membacanya. Alladzi at'amahum min ju'. Sekali lagi. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi cara membacanya harus didengungkan. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Sekali lagi, wa amanahum min khauf. Contoh selanjutnya di dalam surah pendek kita dapati hukum tajwid idgham mimi pada surah Al-Humazah. Pada ayat berapakah dia berada? Mari kita lihat. Di dalam surah Al-Humazah kita dapati idgham mimi pada ayat ke-8. Tulisannya alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Mari kita membacanya. Innaha alaihim muqsadah. Sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Untuk contoh selanjutnya, kita akan melihat hukum tajwid idgham mimi pada surah Al-Qadar. Pada ayat berapakah dia berada? Hukum tajwid idgham mimi yang ada di dalam surah Al-Qadar kita dapati pada ayat keempat yang bertuliskan Rabbihim min, Rabbihim min. Mari kita baca ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Tanazzalul malaikatu
malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kita lihat contoh ikhfa syafawi yang terdapat di dalam Al-Quran. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu disamar-samarkan dan didengungkan selama kurang lebih 2 ketukan. Yang ditandai warna merah itulah yang disebut dengan ikhfa syafawi. Baiklah, mari kita coba membacanya. Wa may ya'tasim billahi wa may ya'tasim billahi. Kemudian wa ma hu bi kharijina wa ma hu bi kharijina. Lalu taqiku ba'sakum wahu bada'ukum. Kemudian anfusakum bittikhadikum Baiklah, pada contoh yang selanjutnya kita akan mengambil contoh dari bacaan surah Al-Alaq. Di dalam ayat ke-14 surah Al-Alaq kita menemukan ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba yang bacaannya ya'lam bi anna. Mari kita baca sama-sama. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Di surah selanjutnya kita mendapati hukum tajwid ikhfa syafawi di dalam surah Asy-Syams. Mari kita lihat pada ayat berapakah dia berada. Di dalam surah Asy-Syams ternyata kita mendapati hukum tajwid ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba di dalam ayat ke-14. Tulisannya rabbuhum bidambihim. Mari kita baca dari awal. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhu bidambihim fasawwaha. Hukum tajwid mim mati bertemu dengan huruf ba, yaitu ikhfa syafawi yang berada di dalam surah Al-Insyiqaq, berada di ayat ke-24. Tulisannya fabashshirhum bi'adzabin. Mari kita baca bersama-sama. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sekali lagi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayat ke-17 di dalam surah Al-Mutaffifin kita temui hukum ikhfa syafawi yang bertuliskan kuntum bihi. Mari kita baca ayatnya dari awal. Tsumma yuqalu hadan nabi kuntum bihi tukadzibun. Sekali lagi. Tsumma yuqalu hadzan ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan kita kali ini. Maka dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penjelasan, contoh maupun segala apa yang terdapat di dalam video ini, saya mohon maaf dan mohon kritik serta sarannya. Dan apabila terdapat
kebenaran, maka kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.